الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد ولا رسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Al-Ayah. Puji serta syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena nikmatnya lah, karena karunia-Nya lah kita dapat berkumpul, kita dapat melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah, kita dapat melaksanakan saum Ramadan hingga hari ketujuh ini karena nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki puasa Ramadan hari ketujuh, di mana hari ini bertepatan dengan Sayyidul Ayyam, hari Jumat, Jumat pertama di bulan Ramadan. Semoga Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik di antara Jumat-Jumat sebelumnya. Jumat yang terletak pada bulan Ramadan menjadi Jumat yang agung bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Imam Al-Hakim An-Naisaburi di dalam kitabnya Al-Mustadrak menyebutkan, mengisahkan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, ketika ingin menasehati atau ketika ingin menceramahi sahabat-sahabatnya, ketika itu Nabi Muhammad saat sedang menaiki mimbar, beliau berdoa. Beliau bersabda, "Rughima anfu rajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu." Celakalah, ternodailah dia ketika seseorang tahu ada bulan Ramadan, bulan yang agung, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lantas setelah itu, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu, malaikat mengaminkan. Jarang-jarang malaikat mengaminkan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung saat itu. Karena Nabi tahu bagaimana agungnya bulan Ramadan, tetapi ada seseorang dari umatnya yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan tersebut. Maka hadis ini ditempatkan untuk sebagai hadis peringatan, peringatan kepada umatnya, peringatan bagi kita semua. Karena di dalam Al-Quran disebutkan saum Ramadan itu dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, dibuka dengan kalimat iman, sama seperti salat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Maka ketika dasar ibadah dibuka dengan keimanan, agunglah sebuah ibadah tersebut, besarlah pahala sebuah ibadah tersebut. Maka baiknya kita memanfaatkan momentum Ramadan ini. Ramadan menjadi ajang bagi kita semua untuk mempertaruhkan keimanan kita, untuk mempertaruhkan di mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada keutamaan besar ketika ibadah dibuka dengan kalimat iman di dalam Al-Quran, bahwa di situ Allah ingin menunjukkan kasih sayang kepada hambanya. Allah ingin menunjukkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya kepada hambanya. Dengan kasih sayang itu Allah menginginkan seluruh hambanya
untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka bila kita amati seluruh kemuliaan itu, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, setiap hari kita berdoa, selama 24 jam kita berdoa, maka doa itu menjadi istimewa. Dikatakan di dalam Al-Quran, ketika ayat Al-Quran turun berturut-turut tentang bulan Ramadan, satu ayat masuk di situ. Tentang apa? Tentang berdoa. 183 Al-Baqarah 183, 184, 185 dan 187 itu menceritakan tentang Ramadan. Tetapi di ayat 186 Allah menyebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hambaku meminta kepadaku, maka katakan bahwa aku dekat dengan mereka. Maka di sini diceritakan bahwa kemuliaan di bulan Ramadan, kita berdoa di bulan Ramadan, maka tingkat untuk diterimanya, tingkat untuk dikabulkannya doa sangat-sangat tinggi. Maka mulialah bulan itu dengan disebutkan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh barokah. Kemudian taubat. Setiap hari kita melakukan taubat, setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, menahan semua hawa nafsunya, menahan semua amarahnya, menahan semua godaan-godaannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan keimanan tentunya, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Siangnya, paginya berdosa, maka malamnya Nabi Muhammad mengatakan lagi, man qoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan melaksanakan qiyamul lail, tarawih, tadarus dan seterusnya, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita dapat menyaksikan bahwa bulan Ramadan ini selama 24 jam sehari full kita dapat keberkahannya, kita dapat kemuliaannya. Maka balik lagi, Nabi Muhammad SAW di awal tadi disampaikan mengatakan, rughima anfu rajulin, celakalah bagi dia yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Maka baiknya kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga duluan dibanding umat-umat lainnya, kita manfaatkan momentum ini. Kita manfaatkan privilege yang kita punya. Privilege yang kita punya itu apa? Sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka semoga kita bukan menjadi orang-orang yang rugi, bukan menjadi orang-orang yang celaka karena kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan semestinya. Maka dari itu marilah kita semua mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah agar kita selalu diiringi, selalu diberkahi, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, dan kita selalu memaksimalkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dijanjikan surga oleh Allah, dijanjikan ampunan oleh Allah. Maka sepatutnya kita sebagai manusia seenggaknya kita meminta ampunan kepada Allah, karena dengan kita meminta ampunan kepada Allah, kita melaksanakan hak kita sebagai hamba, karena Allah memberikan kepada seluruh hambanya itu ampunan. Maka ketika seseorang hatinya sudah keras, sulit untuk meminta ampunan kepada Allah, istighfarlah. Maka bagaimana cara kita meminta ampunan kepada Allah? Yang pertama dengan cara beristighfar. Beristighfar setiap hari tidak membebankan kita, tidak memberatkan kita, hanya sekedar astaghfirullahalazim wa atubu ilaih setiap hari, maka Allah jamin akan diampuni segala dosa-dosanya.
Sebanyak apapun dosa kita, Allah jamin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua apa? Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kemudian yang ketiga apa? Kita bisa mendapatkan ampunan, yakni mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada umatmu bahwa setiap hamba-hambaku yang ingin serius untuk mengikutiku, maka ikutilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencontohkan qiyamul lail dengan menjalankan tarawih setiap hari. Nabi mencontohkan tadarus Al-Quran, maka kita ikuti tadarus Al-Quran. Nabi mencontohkan sodakoh di bulan Ramadan, maka kita ikuti sodakoh di bulan Ramadan. Yuhibbukumullah, maka akan dicintai oleh Allah ketika umatnya Nabi, ketika hambanya Allah mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Setelah dicintai oleh Allah apa? Yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa setiap hambanya. Maka marilah kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Ketika ada seseorang untuk menjalankan ibadah lain selain puasa di bulan Ramadan, niatkan ikhlas kepada Allah. Jangan niatkan yang lain. Jangan niatkan untuk dilihat oleh orang-orang, karena sesungguhnya bagi Allah itu gak ada manfaatnya. Tapi itu balik lagi ke kitanya. Ketika kita riya, ketika kita sombong, maka pahala yang kita kumpulkan untuk menjalankan ibadah itu akan habis dengan niat yang salah. Maka semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha wa yastajibu lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin was-shaimin rahimakumullah. Maka marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Perbanyak amal di pagi hari, perbanyak amal di malam hari, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, untuk meminta tolong kepada Allah agar kita kuat dalam menjalani puasa Ramadan, kuat dalam menjalani ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya tanpa pertolongan Allah kita hanyalah manusia biasa. Karena sesungguhnya setan itu lebih kuat daripada pribadi manusia masing-masing. Maka alangkah baiknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat diri ini agar diri ini kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Allahumma inni a'udzubik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Dengan menjalankan doa tersebut, insyaallah dengan ikhtiar, dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan bantu kita agar kita terlindung dari godaan setan yang terkutuk. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.